Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan kita bisa berdiskusi kembali dalam satu program spesial Mitra Pas, satu kajian spesial pagi kali ini. Program Ahbarul Hajj kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Kemenak Kabupaten Pati. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan Mitra Pas pagi ini saya Rifanili hadir di program spesial kajian tentang Ahbarul Hajj Mitra Pas dan hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Kemenak Kabupaten Pati. Dan pagi kali ini kita akan mengupas satu topik menarik tentang kegiatan ibadah di Madinatul Munawwaroh, karena prosesi haji sudah selesai seperti episode yang lalu Mitra Pas, karena memang kegiatan-kegiatannya ini juga ada kegiatan-kegiatan tambahan sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Dan bersama saya di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh untuk memberikan pencerahan ada Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, silakan. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini saya bisa bersama-sama dengan seluruh pendengar Radio Pas FM Pati kembali berdiskusi, kembali kita melakukan kajian bersama untuk mendiskusikan yang materi yang pagi hari ini saya mengambil tema kegiatan ibadah di Madinah Al-Munawwaroh. Kegiatan tema ini sengaja saya gunakan sebagai bentuk ikhtitam, sebagai bentuk pungkasan dari rangkaian kegiatan informasi manasik haji, dan ini mengikuti perjalanan manasik haji Jemaah Haji Kabupaten Pati. Karena kebetulan Jemaah Haji Kabupaten Pati hari ini posisinya sudah ada seluruhnya, baik dari kloter 78 sampai dengan kloter 94. Itu posisinya sudah berada di Madinah Al-Munawwaroh dan tinggal menunggu hari-hari terakhir menjelang kepulangan ke tanah air. Makanya nanti di materi ini selain menjelaskan soal kegiatan ibadah di masjid di Madinah Al-Munawwaroh, saya di bagian segmen terakhir nanti saya akan jelaskan jadwal kepulangan sekaligus persiapan kepulangan jemaah haji ke tanah air, termasuk persiapan keluarga apa yang harus dilakukan menjelang penjemputan keluarganya yang akan segera tiba di tanah air dalam 2 hari ke depan, karena mulai Sabtu Ahad itu sudah pulang dan sudah sampai kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya kegiatan ibadah di Madinah Al-Munawwaroh itu tidak terkait sama sekali dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Mau di Madinah atau tidak, ibadah hajinya tidak ada pengaruhnya. Selama kegiatan rukun dan wajib haji yang dilaksanakan di Makkah dan area sekitar Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina selesai, maka selesai juga urusan hajinya dan tidak ada kaitannya dengan ziarah di Madinah, tidak ada kaitannya dengan ibadah di Madinah Al-Munawwaroh. Ini kegiatan ibadah yang berdiri sendiri di luar rangkaian kegiatan ibadah haji. Dan justru karena itu maka Jemaah Haji Kabupaten Pati yang kebetulan sakit dan sudah sepuh usianya, sudah ada yang pulang duluan ini. Jadi Jemaah Haji Kabupaten Pati hari ini dari kemarin total 1498 jemaah, itu hari ini sudah ada 5 orang yang sudah sampai di tanah air, sudah berkumpul dengan keluarganya, kebetulan usianya sepuh dan memang sudah dalam kondisi gerah, sakit.
tapi masih memungkinkan untuk bisa kondur dan ketemu dengan keluarga. Tentu kita berharap setelah ketemu dengan keluarganya kesehatannya menjadi pulih kembali seperti sedia kala, dan yang jelas rukun dan wajib hajinya sudah terselesaikan semua. Karena yang kegiatan ibadah di Madinah itu tidak ada kaitannya dengan rangkaian kegiatan ibadah haji. Nah, kegiatan ibadah di Madinah itu mulanya sebenarnya hanya merupakan waktu tunggu sebelum jemaah diterbangkan ke tanah air, karena kebetulan slot penerbangan di Bandara Madinah dan di Jeddah itu sangat terbatas. Apalagi dulu ketika Madinah belum digunakan sebagai bandara internasional seperti sekarang, itu seluruhnya ada di Jeddah, itu malah lebih lama lagi gitu. Slot penerbangannya semakin rapat, dan ini alhamdulillah kalau yang sekarang posisinya informasi terakhir yang kita terima itu masih ada jeda waktu sekitar 7 sampai dengan 15 menit per penerbangan. Artinya setiap antara 7 sampai 15 menit itu ada pesawat turun atau pesawat kemudian terbang, jadi take off dan landingnya itu kira-kira jaraknya sekitar 7 sampai 15 menit. Saking padatnya, Rapat ya Pak? Iya, saking padat dan rapatnya penerbangan. Oleh karena itu dalam rangka menunggu itu kemudian dilakukan kegiatan ziarah di Madinah Al-Munawwarah. Selain itu memang ada fadilah dan keutamaan yang luar biasa, secara kebetulan juga sambil nunggu kegiatan kepulangan. Meskipun ini ada wacana ini, sebelum saya masuk ke materi ini, ada wacana, rencana tahun depan kemungkinan itu akan coba dipadatkan kegiatannya. Jadi tetap ada kegiatan di Madinah, tetapi kemungkinan masa tinggalnya akan dikurangi dalam rangka menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tinggal nanti memungkinkan apa tidak. Ini terkait dengan persiapan bandara juga, karena ada wacana baru, Taif itu mau dibuka sebagai bandara baru. Selain Jeddah dan Madinah, Taif mau dibuka bandara baru. Kalau itu jadi insya Allah mungkin bisa jadi dipadatkan. Jadi biayanya lebih rendah, masa tinggalnya juga menjadi lebih sedikit. Baik Bapak Ibu dan seluruh pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ke Masjidil Haram, ke Madinah Al-Munawwarah, tentu tujuan utamanya memang Masjidil Haram, tapi ada tempat lain yang memang layak untuk kita kunjungi. Sehingga saya mencatat minimal ada 5 nas, ada 5 teks yang bisa digunakan sebagai motivasi seseorang untuk berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama ada hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. La tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Pertama, Al-Masjidil Haram. Yang kedua, wa Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini Masjid Nabawi maksudnya, dan wa Masjidil Aqsa. Jadi tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haramnya oleh jemaah haji sudah dilakukan ketika mereka berada di Makkah. Ini yang kebetulan karena gelombang 2 ya, jemaah haji Kabupaten Pati, jadi sudah di Makkah duluan, di Masjidil Haramnya sudah ke sana, dan sekarang sedang mengunjungi Masjid Nabawi. Ada beberapa hal yang menarik yang ada di Masjid Nabawi. Saya tidak akan informasikan sekarang, mungkin nanti kalau segmennya memungkinkan saya jelaskan. Ada beberapa fadilah yang lain yang ada di Masjid Nabawi yang memang luar biasa, yang bisa menjadi pemicu kita untuk berangkat ke sana. Salah satunya adalah afdolnya sholat di Masjid Nabawi. Karena sekali sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat di masjid lainnya. Sholatun fi masjidi hadza afdhalu min alfi sholatin fi masiwahu illal masjidal haram. Sholat di masjid saya, di Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Nah, ini menjadi salah satu pemicu kita setiap umat Islam untuk berkunjung ke sana, berkunjung ke Masjid
Nabawi, di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diakui sebagai masjidku itu Masjid Nabawi, bukan Masjidil Haram, karena Masjidil Haram lebih terkenal dengan sebutan Baitullah. Meskipun kalau kita ngitung begini, orang-orang ke Madinah itu lebih nyaman rasanya ketimbang berada di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin itu salah satu alasan kenapa Rasulullah itu lebih enjoy ketika tinggal di Madinah daripada tinggal di Makkah dan memilih menghabiskan sisa hidup beliau di Madinah. Tentu ini di luar apa yang memang diwahyukan oleh Allah itu. Kalau memang diwahyukan oleh Allah tentu di sana. Tetapi secara karakteristik ini mungkin bisa jadi panduan untuk saudara-saudara yang kebetulan mengunjungi sana. Karakteristiknya orang-orang Madinah itu lebih lembut ketimbang orang Mekah. Dari sisi karakter orangnya. Meskipun dia tidak bisa seluruhnya disebut, wong Madinah itu lembut semua, orang Makkah itu berangasan semua, tidak bisa sebegitu. Tetapi secara umum orang kan kita misalnya di sinilah, di Indonesia kita juga bisa kan, ada etnis tertentu yang terkenal orangnya karakternya sangar-sangar, tapi ada yang etnis tertentu yang orangnya lembut-lembut, itu kan juga ada seperti itu. Tanpa harus menyebut nama, saya pikir penjenengan mesti paham yang seperti itu. Kan ada yang seperti, meskipun itu hanya bentuk luarnya saja, tetapi pada prinsipnya semuanya kan kembali ke hati masing-masing orang itu. Tidak bisa kemudian dijudge kemudian seluruhnya seperti itu. Nah, sama seperti itu. Di Madinah itu orangnya lembut. Tapi apakah semua orang Madinah itu lembut semua? Ya enggak juga gitu. Orang Makkah itu lebih kasar, temperamental. Tapi apakah semua orang Makkah seperti itu? Ya enggak juga gitu. Tapi secara umum karakternya seperti itulah gitu. Oleh karena itu maka di Madinah itu lebih nyaman bagi Rasulullah, dan tentu ini menjadi salah satu pemicu dan motivasi kita untuk berkunjung ke Madinah. Yang ketiga, ini salah satu pemicu dan motivasi kita untuk berziarah ke Madinah. Ada hadis riwayat Imam Daruqutni yang diriwayatkan dalam kitab Sunannya, bahwa Rasulullah itu ngendikan, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang mengunjungiku setelah aku meninggal, maka seolah ia mengunjungiku ketika aku masih hidup. Ini riwayat Imam Daruqutni dalam kitab Sunannya di juz 2. Hadis ini juga menjadi pemicu bagi kita untuk apapun kita ingin berkunjung ke Masjid Nabawi, ke Madinah, ketemu dengan Rasulullah meskipun Rasulullah sudah wafat. Karena kata Rasulullah bahwa yang mengunjungi beliau pada saat beliau sudah wafat itu sama seperti mengunjungi beliau ketika masih hidup. Ini menjadi pemicu karena ada hadis lain, meskipun hadis ini dipertanyakan, tetapi minimal itu menjadi motivasi kita, menjadi targhib bagi kita untuk ke sana, karena manzarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang pernah berkunjung dan bertemu denganku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat. Tapi tentu saja itu syarat dan ketentuan berlaku, tidak serta-merta seperti itu kan. Jadi orangnya beriman dan seterusnya, ketentuan itu ada, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Sekali lagi, apa yang saya sebut terakhir itu memang itu dipertanyakan, ini benar hadis atau hanya qaul ulama atau sengaja dinisbatkan kepada Nabi, wallahu alam. Tetapi sebagai targhib kepada kita untuk berkunjung ke Masjid Nabawi, ini menjadi sesuatu yang menarik dan pantas kalau kita kemudian termotivasi dan berupaya untuk datang ke sana. Kemudian ada lagi yang keempat, motivasi kita ke sana. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan, man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutuhu sholatan kutibat lahu bara'atun minan nar. Barang siapa sholat di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya 40 kali sholat tanpa ketinggalan sekalipun, maka dicatat baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksaan, dan ia bebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini yang kemudian menjadi salah satu pilihan pemerintah Indonesia untuk memberikan alternatif waktu tunggu di Masjid Nabawi itu selama 8 hari. 8 hari lebih sedikit.
supaya bisa mendapatkan 40 waktu sholat di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi, maksudnya di Masjid Nabawi. Ini menjadi salah satu motivasi pemerintah. Jadi kenapa kemudian dihitungannya di Madinah itu diatur sekian hari supaya mendapatkan 40 waktu sholat. Kemarin ada yang sempat nanya jamaah itu waktu di Madinah. Lah ini kan 40 waktu itu tidak ada sholat zuhur di hari Jumat itu. Sementara kami ini perempuan. Indonesia itu kebanyakan memang kalau perempuan tidak melaksanakan sholat Jumat tapi melaksanakan sholat zuhur. Maka sholat Jumat itu juga bagian dari rangkaian sholat arba'in. Jadi kalau pas ketemunya sholat hari Jumat, sholat Jumat ya ibu-ibu ikut sholat juga. Dan kalau sudah sholat Jumat ya tentu tidak perlu melaksanakan sholat zuhur, karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur gitu. Dan itu tetap dicatat sebagai bagian dari rangkaian sholat arba'in. Nah ini yang kemudian berupaya semaksimal mungkin dilakukan oleh jamaah haji kita untuk menggenapkan sholat di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu. Yang terakhir sebelum nanti kita jeda sebentar, itu ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga yang itu menjadi motivasi kita untuk berangkat ke Madinah, adalah hadis yang berbunyi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman, salah satu taman dari taman surga. Siapa sih yang tidak ingin berada di taman surga? Jangan dilihat fisiknya. Loh kan hanya sebatas tempat seperti itu untuk melaksanakan kegiatan sholat dan ibadah. Kok bisa disebut taman surga? Jangan dilihat fisiknya. Ada hal-hal yang sifatnya metafisik, auranya. Nah, bagi orang-orang yang paham hal-hal seperti itu, auranya tentu luar biasa ketika orang berada di Raudhah dengan di tempat-tempat lain. Antara dalamnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah, itu aura spiritualnya memang luar biasa dan pantas kalau itu kemudian disebut raudhatun min riyadhil jannah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu motivasi kenapa orang Islam semangat untuk berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Tentu ada yang lain, saya hanya menyebutnya 5 di antaranya. Dan secara detail saya akan jelaskan di segmen berikutnya nanti perihal sholat di Masjidin Nabawi, sholat arba'in dan hal-hal yang lain. Kita jeda sebentar untuk pesan-pesan berikut ini. Oke. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, berdiskusi, Anda juga bisa komentar kok di fanspage kami Radio Pas FM Pati, karena kami juga live menggunakan audio visual. Ya, silakan bisa bergabung, dan WhatsApp juga kami pantau. Mungkin Anda sambil mendengarkan siaran ini dengan rutinitas yang lain. Kalau misalkan Anda tidak sempat ngetik ya, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda. Anda kirim ke 085 277 999 101. Untuk line telepon nanti juga kami akan buka di 0295 385 877. Jangan pindah channel Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke Mitra Pas, terima kasih Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Inilah program Akhbarul Hajj kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Kemenak Kabupaten Pati. Dan untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami, silakan Anda bisa masuk ya. SMS WhatsApp kami terima di 085277999101 akan terus kami pantau. Kemudian untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295388877. Yang pagi ini sudah bergabung bersama kami di 3858877. Assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Pras di Wonorejo ini. Mas Pras di Wonorejo, monggo silahkan, bagaimana? Mau tanya ini. Monggo. Tadi ada Pak Ustadz bilang, barang siapa yang mengunjungi aku di Masjid Nabawi, Ya. maka akan mendapatkan syafaat dariku. Betul. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan saudara kita yang tidak mampu datang ke sana? Apakah berhak mendapatkan syafaat atau tidak begitu? Ya, itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah salah satu motivasi orang nabung untuk umroh, untuk haji ini Iya, Pak ya. Mohon pencerahannya, silakan Iya. Bapak. Terima kasih Mas Pras. Mas Pras. Ya. Oke.
Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana kemudian kalau orang-orang tidak bisa datang ke Masjid Nabawi? Apa kemudian tidak berkunjung kepada Nabi tidak mendapatkan syafaat? Tentu tidak. Itu bukan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Jadi berkunjung ke sana itu adalah salah satu di antara cara untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Maka itu menjadi alasan kenapa kemudian banyak orang menabung, mengumpulkan uang untuk bisa mengunjungi makamnya Rasulullah. Tapi di luar itu, kalau misalnya memang tidak ada kemampuan, kan ada cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Bahkan berkunjung ke sana pun itu kan ada seperti yang saya matur tadi, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi misalnya soal menjauhi maksiat dan lain-lain, kegiatan melaksanakan kewajiban itu kan juga harus dilakukan juga. Kalau semata-mata ke sana kemudian tidak, ya rasanya secara logika syar'i itu tidak ketemu. Tetapi tentu itu hak prerogatif Kanjeng Nabi karena yang memberi syafaat itu Kanjeng Nabi. Tetapi bagi bapak ibu yang kebetulan tidak punya kemampuan, tentu tidak perlu berkecil hati. Ada cara lain, asal mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi yang bisa kita lakukan selama tidak berkunjung ke sana di Indonesia maksudnya, tentu juga akan berhak untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Ngaten nggih Mas Pras, jadi tidak perlu berkecil hati yang tidak sampai ke sana. Itu hanya menjadi salah satu katalisator saja, jadi mempercepat untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Gitu. Baik. Gitu ya. Saya lanjutkan ke materi saya dulu, bahwa tadi ada 5 nas, 5 teks, 5 hadis yang saya sebut untuk menjadi motivasi kita berangkat, mengunjungi dan berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Saya coba kupas satu persatu secara ringkas sebelum nanti cerita soal tempat-tempat yang selain yang saya sebut tadi. Yang pertama terkait dengan sholat arba'in. Sholat arba'in itu dilakukan sebanyak 40 kali, 40 waktu di Masjid Nabawi dan mendapatkan takbiratulnya imam. Nggak telat ya Pak ya? Tidak telat. Oke. Cuma ini juga menjadi bahan perdebatan lagi di beberapa fuqaha. Tidak harus mendapatkan takbiratulnya imam, yang penting melaksanakan sholat jamaah di Masjid Nabawi. Nah, saya harus jelaskan begini, jangankan untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam atau tidak, bahkan hadis soal arba'in itu sendiri sebenarnya juga diperdebatkan oleh para ulama. Kualitas hadisnya, iya, kualitas hadisnya, validitas hadis ini sahih tidaknya itu dipertanyakan oleh beberapa muhaddisin. Nah, cuma terlepas dari masalah itu, karena ini merupakan targhib untuk melaksanakan ibadah, maka itu layak untuk dilakukan dan menjadi motivasi kita untuk tetap melaksanakan sholat arba'in. Terlepas dari persoalan validitas hadis sholat arba'in, termasuk apakah harus mendapatkan takbiratul ihramnya imam atau tidak. Maka kita ambil langkah yang hati-hati saja. Jadi kita anggap ini kita buat keyakinan kita saja supaya kita kemudian menjadi nyaman ketika melaksanakan ibadah. Hadis ini dianggap, kita yakin hadis ini sahih. Kemudian yang kedua, supaya tetap mendapatkan yang lebih utama, upayakan ketika melaksanakan sholat arba'in itu mendapatkan takbiratulnya imam. Artinya kita tidak ketinggalan gitu, tidak sampai menjadi makmum masbuk. Jadi makmumnya sesuai dengan sholatnya penuh di situ gitu. Ini akan juga jadi problem lagi ketika kemudian ini sholatnya harus di masjidnya atau boleh di pelatarannya atau bahkan di luar masjid. Karena umpel-umpelan pasti Pak ya? Iya, karena tempatnya sangat padat, penuh. Ada yang kebagian di luar, ada yang di dalam, ada bahkan yang sampai di luar pagar, di depan-depan toko itu, di depan toko-toko etalase sekeliling Masjid Nabawi itu juga digunakan tempat untuk melaksanakan sholat. Itu kan tidak masuk di masjid. Karena jamaah tumpah ruah Pak ya? Betul, saking banyaknya jamaah. Meskipun ada juga jamaah
beberapa jamaah kita malah jamaah Indonesia itu yang dari awal sebenarnya bisa masuk ke dalam tapi malah milih di halaman. Itu juga ada itu. Kulino, ini Pak. iya, yang jamaah yang sudah kondur haji ini mesti yang kebetulan mendengarkan siaran ini pasti ketawa itu karena melakukannya dulu. Jadi ada yang milihnya sebenarnya di dalam masih kosong tapi milih di luar supaya bisa cepat balik ke hotel gitu kan. Nah, ada itu. Nah, itu bagian dari masjid atau tidak? Maka kita menggunakan kaidah-kaidah soal harimul masjid atau yang bersambung dengan masjid itu dianggap sama seperti di sana. Tapi tentu kembali kalau kita menggunakan afdholiyahnya yang utama kita pilih tempat di dalam. Kalau terpaksa memang penuh, okelah di halaman. Kalau terpaksa memang nggak muat juga, boleh di luar pagarnya. Tetap dapat afdholiyahnya sholat arba'in gitu. Kita husnudzon seperti itu aja. Jadi karena yang terkait dengan persoalan pahala tentu kita tidak bisa sampai ke sana. Jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena dengan melaksanakan sholat arba'in itu ada janji dari Rasulullah itu seperti yang disebut di hadis itu, dicatat baginya bara'atun minan nar, bebas dari neraka, bara'atun minan nifaq, kemudian selamat dari kemunafikan. Tentu jangan ditanyakan seperti Mas Pras tadi, kalau nggak bisa sholat arba'in berarti nggak bisa bebas dari neraka gitu. Nggak begitu, jangan dibalik begitu ya. Jadi ini salah satu alasan, salah satu motivasi orang untuk berangkat ke sana. Tentu ada cara lain. Ini bagian dari bagian dari sekian cara supaya orang bisa bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Upaya spiritualnya salah satunya dilakukan dengan melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Kemudian yang mengunjungi makam Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berupaya secara sungguh-sungguh, siapa sih di antara kita yang tidak pengen ketemu dengan Kanjeng Nabi? Bahkan di kalangan pesantren saja sampai ada riyadhah tertentu, laku tertentu, wirid tertentu supaya orang bisa mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Diupayakan. Iya, ada wirid-wirid tertentu ya, riyadhah tertentu. Siapa sih yang nggak pengen? Karena apapun itu, setiap umat Islam pasti mengidolakan Kanjeng Nabi dan pasti ingin ketemu dengan Kanjeng Nabi. Maka eman rasanya kalau sudah melaksanakan ibadah haji tidak berkunjung ke Madinah dan tidak mengunjungi makamnya Kanjeng Nabi. Dan untuk mengunjungi makamnya Kanjeng Nabi ini lebih mudah ketimbang kita harus desak-desakan masuk ke Raudhah. Bisa dari luar, bisa juga dari pintu yang searah dengan makamnya Kanjeng Nabi itu. Kita ucapkan salam, cukup salam saja. Karena di situ memang padat dan pasti segera akan disuruh jalan oleh askar yang ada di sana. Asal lewat makamnya Kanjeng Nabi, bilang saja, matur saja, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakrin, karena ada 3 makam di sana, assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab, dan seterusnya. Bisa ditambahkan dengan doa-doa tertentu seperti yang biasa panjenengan doa ketika di makbarah, nas'alullaha lana walakum al-afwa wal afiyah wa inna insyaallahu bikum lahikun, atau doa-doa yang lain sepanjang panjenengan seluruhnya yang berkunjung ke makamnya Kanjeng Nabi itu bergerak sedikit demi sedikit karena didesak oleh jamaah yang lain dari belakang, tapi lakukan itu minimal. Kalau bahasa gampangnya orang-orang kita ya, minimal kita setor wajah kepada Kanjeng Nabi gitu loh, supaya besok pada saatnya kita pun akan ketemu dengan Kanjeng Nabi dan diberikan syafaatnya ketika berada di hari kiamat. Kira-kira itu yang terkait dengan makam Rasulullah. Kemudian yang Raudhah. Raudhah ini adalah tempat antara rumah Rasulullah dan mimbarnya Kanjeng Nabi. Saat ini lumayan luar biasa sulitnya untuk masuk ke Raudhah. Maka sekarang digunakan aplikasi, tetapi aplikasi untuk tahun ini, aplikasi untuk masuk ke sana itu diatur oleh pihak sektor. Jadi setiap kloter, jangan khawatir Bapak Ibu yang sepuh, bisa ndak nanti berdesak-desakan untuk masuk ke Raudhah. Sekarang sudah dibuat jadwalnya. Jadi untuk kloter, taruh misalnya kloter 78 Solo, kloter 1 Jakarta, itu nanti sudah diatur jadwalnya, dipandu oleh ada staf seksi khusus di
area Masjid Nabawi itu yang menangani untuk jemaah masuk ke Raudhah sesuai jadwalnya. Laki-laki khusus laki-laki, perempuan khusus perempuan. Jadwalnya diatur oleh pihak sektor. Staf ini, seksi ini langsung di bawah kendali Daker Madinah. Jadi ada sektor khusus, dan ini sektor khusus untuk orang-orang masuk ke daerah Raudhah supaya bisa di sana karena waktunya pasti tertentu, jamnya tertentu, dan ketika menggunakan pengaturan ini waktunya tidak menjadi tergesa-gesa seperti ketika kita rebutan seperti biasa itu. Karena dijadwal betul. Jadi orangnya ada waktu yang lumayan lah ketika kita mau melaksanakan sholat sunnah secukupnya, doa secukupnya. Itu untuk haji itu sudah dijadwal. Cuma memang kapasitasnya baru, jadwal yang disiapkan baru untuk satu kloter cukup 1 kali. Nanti kalau misalnya mau lebih dari 1 kali di Raudhah bisa dengan cara sembunyi-sembunyi, gabung dengan kloter lain misalnya untuk bisa masuk ke sana ya. Jadi kita sudah, pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi jamaah yang kesulitan masuk ke Raudhah. Awal-awal dulu gampang, kemudian yang berikutnya kalau tengah malam gampang, tapi sekarang mau tengah malam mau pagi sulit semua saking padatnya, saking banyaknya jumlah jamaah. Oleh karena itu kemudian diatur tahun ini, diatur oleh seksi khusus yang berada di Raudhah supaya jamaah bisa masuk ke Raudhah setiap kloter minimal 1 kali mengunjungi Raudhah. Di luar itu kalau berupaya sendiri dipersilahkan ke masing-masing jamaah sehingga seluruhnya mendapatkan bagian untuk bisa merasakan nikmatnya sholat di Raudhah. Tentu ini sekali lagi nikmat secara spiritual. Orang sholat, orang berdoa, orang melakukan mudarasatul Quran di Raudhah. Itu aura spiritualnya memang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung ke sana pasti bisa merasakan aura spiritualnya memang luar biasa ketika berada di Raudhah, apalagi ketika melaksanakan ibadah-ibadah, memohon doa. Ini bagian dari makom-makom mustajab yang insya Allah semua doa akan istijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu di segmen ini nanti yang di terakhir kita akan sampaikan soal jadwal kepulangan dan persiapan yang harus dilakukan oleh jemaah dan keluarganya. Oke, kita juga absen ini Pak yang sudah komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati, Bapak Uha atau Ibu ini ya, semangat manfaat berkah amin matur suwun. Kemudian Pak Wendo juga komentar, mohon referensi yang valid Ustadz tentang sholat arba'in yang dimaksud seperti yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, karena yang melakukan ternyata hanya dari Indonesia. Jangan-jangan ini arba'in ini hanya salah satu istilah sambil nunggu kepulangan atau bagaimana ini? Mohon pencerahannya nanti di segmen berikutnya Ustadz ya. Baik, tetap stay tune Mitra Pas, dan bagi Anda yang ingin komentar kami tunggu. Anda bisa masuk di 085277999101 line telepon, bisa Anda manfaatkan nanti di 0295385877. Kita break sejenak, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke, terima kasih Mitra Pas, kita masuk di segmen ketiga program Ahbarul Hajj kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Kemenak Kabupaten Pati, dan saya Rifanili. Di samping saya masih ada Bapak Haji Abdul Hamid selaku Kasih PHU Kemenak Kabupaten Pati, dan topik kita cukup menarik. Masyarakat yang sudah bergabung juga ada beberapa yang akan kita bahas, dan kegiatan ibadah di Madinatul Munawwarah itu dia topik yang kita bahas. Dan tadi terima kasih yang sudah komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati, tadi menanyakan seputar arba'in. Ayo arba'in. Ini istilah atau memang ada dasar validnya? Jangan-jangan ini adalah ibadah-ibadah yang tadi sudah disampaikan, ada hadis-hadis tertentu digendel oleh pemerintah atau ulama Indonesia, sehingga masyarakat ini lebih termotivasi ya untuk melakukan peribadatan arba'in, sehingga apakah arba'in ini adalah salah satu strategi ulama Indonesia agar jamaah haji rajin untuk berjamaah? Karena kenyataannya jamaah haji setelah sampai di Makkah, Madinah, ini hanya paling rajin belanja ini dan muter-muter. Bahkan paling hobi sholatnya di hotel dengan anggapan katanya sama kan udah nyampe di sana ini. Mohon pencerahannya Pak, ini Pak, monggo. Terima kasih Pak juga Wendo yang sudah memberikan respon. Sebelum saya cerita soal jadwal kepulangan ini, Saya potong dulu Pak, ada telepon yang sudah masuk di 385877. Assalamualaikum Pak Sefem Pati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ini Mas Pras lagi. gimana kerja nih, Mas? Oke, Mau tanya monggo. Pak Ustadz lagi. Iya. Oke. Tadi kan terbilang 1 rakaat dilipat gandakan menjadi 100.000 rakaat. Iya. Tapi ini ada hadis lain yang menyatakan, saya pernah dengar itu, apakah engkau merasa puas untuk menjadi tukang masak di Masjid Nabawi, maka itu lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu orang yang keluar di jalan Allah dilipat gandakan menjadi 700.000 rakaat. Jadi saya dengar itu begini, jadi orang yang memperjuangkan agamanya Allah dengan harta dan dirinya, Iya. itu akan mendapatkan dilipat gandakan 700.000. Tapi ini kan yang di masjid itu hanya 1 rakaat dilipat gandakan 100.000 rakaat. Tapi pertanyaan saya ini memang itu tadi, gimana? Apakah ada betul sekali di itu 700.000 rakaat itu begitu, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya respon dulu pertanyaan penjenengan yang telepon ya. Jadi memang ada beberapa ibadah yang diberikan keutamaan yang luar biasa. Beda-beda. Ada banyak hal. Orang mau keluar melakukan mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia akan dibukakan pintu fadilah sampai 700 pintu misalnya. Kemudian ada lagi penjenengan tadi yang sampean sebutkan itu. Ya, memang ada banyak sekali fadilah-fadilah kegiatan ibadah yang memang diberikan keutamaan seperti itu. Termasuk, salah satunya adalah sholat di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Jadi memang banyak. Kalau memang misalnya seperti itu, ya sama. Apakah fadilahnya sama? Tentu sesuai dengan apa yang disebut oleh hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tapi lagi-lagi memang kita harus kembali kepada satu, validitas soal hadisnya pertama. Yang kedua kemudian pemahaman terhadap hadis tersebut. Karena bisa jadi hadis itu konteksnya itu beda-beda. Ketika Rasulullah, jadi kadang-kadang misalnya ketika kita mempelajari hadis, ada beberapa matan hadis, isi hadis itu yang kalau dikesankan secara zahir, loh kok jarine ngene gitu, jarine berbeda dengan hadis yang lain. Itu terkesan, bisa jadi ada terkesan seperti itu karena konteksnya berbeda. Jadi apa yang penjenengan sampaikan it's okay, ya memang seperti itu. Jadi apakah itu bertentangan? Tentu tidak. Tidak hanya keluar di jalan Allah, tidak hanya sholat di masjid, ada lagi yang lain yang kemudian tadi saya sebut, orang yang mau keluar mencari rezeki yang halal itu dibukakan 700 pintu misalnya. Itu juga ada fadilah-fadilah yang seperti itu, tentu banyak sekali. Kemudian yang untuk Arba'in tadi. sholat arba'in tadi, hadis itu bukan semata-mata rekaan pemerintah ya. Itu memang ada hadisnya, betul. Ada minimal itu disebut di kitab Sunan Ahmad, hadis soal arba'in itu. Kenapa kemudian istilahnya arba'in? Karena memang ada redaksi arba'in dalam matan hadis yang disebut oleh hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini bukan rekaan. Cuma memang ada beberapa ulama mutaakhirin yang kemudian yang kemudian mempertanyakan validitas hadis ini. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang disebut oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu, untuk hal-hal yang sifatnya ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis dhaif pun tidak ada masalah. Apalagi ini tidak sampai kategori dhaif, cuma memang tidak mutawatir begitu saja. Jadi tidak perlu khawatir kalau kemudian hadis ini benar apa tidak. Benar, ini hadis beneran. Jadi validitasnya benar karena hadis ini diriwayatkan di kitab sunannya Imam Ahmad. Jadi jangan khawatir gitu. Baik, mengingat waktu ya, nanti bisa mungkin ditunda dulu. Saya ingin menyampaikan materi soal penjemputan jemaah haji. Untuk seluruh keluarga jemaah haji Kabupaten Pati, bahwa kita ada 6 kloter di Kabupaten Pati itu, kloter 78, 79, 80, 81, 82 dan kloter 94, kloter terakhir. Jadwal penjemputan itu sudah banyak beredar di media, termasuk jadwal penjemputan yang sampai di halaman Kabupaten Pati. Hampir seluruhnya saya rasa sudah menerima, bahkan keluarga jamaah sudah mendapatkan undangan. Beberapa hal yang ingin kami informasikan. Pertama, kepada jemaah haji, mohon cermati jadwal yang sudah di-share ke berbagai media itu, termasuk yang undangan yang penjenengan terima.
Khusus untuk kloter 78 dan kloter 80, keluarga jamaah kloter 78 dari KBIH UAS Salam, IPHI Juwana, IPHI Jakenan, dan IPHI Gembong. Ini jadwal terakhir yang kita terima dari Garuda, itu jadwalnya maju 40 menit dari jadwal semula, sehingga yang direncanakan jam 3 tiba di Pati atau jam 14.50 itu insya Allah jam 2 siang sudah bisa tiba di Pati. Jadi mohon penjenengan keluarga itu bisa memposisikan persiapannya datang lebih awal karena maju 40 menit. Untuk kloter 79 itu sementara jadwalnya masih tetap belum ada perubahan, jadi akan tiba di Pati nanti kira-kira hari Sabtu jam 12 malam atau jam 23.40. Ini yang agak signifikan ini di kloter 80. Kloter 80 ini maju hampir 2 jam bahkan 2 jam dari jadwal semula. Jadi yang rencana tiba di Pati itu pada hari Ahad jam 7:30 pagi, itu insya Allah jam 5 sudah nyampe. Jam 5 pagi, sehingga nanti sholat subuhnya bisa dilaksanakan di Kabupaten Pati. Kemarin untuk panitia sudah kita informasikan rencananya jamaah nanti sholat subuh di salah satu masjid yang dilewati. Tetapi mengingat jadwalnya ternyata maju, maka penjemputannya maju dan sholat subuhnya dilaksanakan di insya Allah di Kabupaten Pati. Masih memungkinkan karena waktu subuh sekarang jam 4:30, jadi insya Allah tidak akan ketinggalan sampai terbit matahari. Masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat subuh. Sementara untuk kloter 81, 82 dan 94 belum ada informasi dari pihak Garuda, jadi kami masih menggunakan jadwal lama. Saya ulangi, untuk kloter 78 itu maju 40 menit, kemudian untuk kloter 80 itu dari IPHI Sukolilo, Winong, Pucak Wangi, Tayu, dan Dukusti itu ada maju 2 jam. Mohon keluarga bisa memperhatikan informasi maju jadwal ini supaya penjemputannya bisa menjadi lebih efektif. Yang berikutnya kemudian untuk penjemputan nanti seluruh jamaah itu kendaraan seperti biasa masuk di area Simpang 5, tetapi yang masuk di halaman Kabupaten Pati hanya 1 keluarga 1 jamaah dengan bukti surat undangan yang sudah kami edarkan. Jadi tidak ada kendaraan jamaah yang masuk ke halaman Kabupaten Pati kecuali bis dan kendaraan panitia. Atau kalau sangat emergensi itu nanti untuk menjemput jemaah yang memang tidak memungkinkan untuk bisa jalan sendiri, nanti ada kendaraan yang bisa masuk ke halaman Kabupaten Pati. Di luar itu seluruhnya harus berada di area Simpang 5. 1 jamaah 1 penjemput. Jadi kalau suami istri maka boleh ada 2 orang nanti yang masuk ke halaman Kabupaten Pati. Kita sudah koordinasikan dengan teman-teman pendamping jemaah dan bapak-bapak pengamanan lokasi. Untuk penjemputan nanti jenengan menyesuaikan bis sesuai saat keberangkatan. Di surat undangan sudah disebut bisnya nomor berapa. Jenengan konsentrasinya di pintu depan karena teknisnya rencana pintu belakang itu ditutup. Jadi keluarnya dari pintu depan semua sehingga langsung ketemu dengan jemaah. Dan mohon hati-hati karena di saat-saat seperti itu meskipun kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga sterilitas halaman Kabupaten Pati dan keamanan, tapi orang orang berkerumun itu berpotensi untuk menimbulkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin kecopetan atau yang lain. Mohon untuk bisa saling menjaga dan saling mengingatkan. Yang terakhir yang terkait dengan pendistribusian koper di luar penjemputan jemaah, penjenengan seluruhnya keluarga jemaah haji, mohon untuk proses pengambilan koper dan pengambilan air zam-zam bisa dilakukan sesuai jadwal. Jangan menyelisihi jadwal. Artinya sudah terlanjur jemput, jadi sekalian mau ngambil sekarang juga. Nanti merepotkan petugas kami karena koper atau bagasi yang baru turun dari pesawat itu waktunya bersamaan dengan jemaah. Kalau dari truk langsung diambil, dari box-box bagasi itu jenengan langsung ambil akan semakin menyulitkan dan semrawut. Maka biar diturunkan dulu, ditata dulu. Kalau sudah selesai diturunkan dan ditata, silahkan nanti baru diambil. Dan jamnya sudah kita sesuaikan. Khusus untuk pengambilan air zam-zam ini istimewa sekali jamaah haji tahun ini. Kalau biasanya jamaah-jamaah tahun kemarin itu 1 jamaah cukup mendapatkan 5 liter air zam-zam, tahun ini mendapatkan 10 liter air zam-zam. 2 kali lipatnya Pak. 2 kali lipat.
Hanya saja yang 5 liter ini masih dalam proses pengiriman di embarkasi, sehingga nanti yang kita bagikan baru yang 5 liter terlebih dahulu. Jadi besok saat pengambilan itu mengambil koper bagasi yang ada di bagasi pesawat, koper yang di bagasi pesawat plus 5 liter air zam-zam. Sementara yang 5 liter sisanya kita masih menunggu dropping dari embarkasi. Bukan dropping sih sebenarnya, kita ngambil dari embarkasi, nanti baru kemudian kita distribusikan kepada jemaah. Yang harus dicermati, keluarga jemaah yang kebetulan mengambil koper dan air zam-zam, mohon kartunya dibawa, atau kalau kartunya nanti dibawa oleh KBIHU, ada beberapa KBIHU yang kemarin sudah melaporkan diri akan diambil secara kolektif, boleh, tapi tolong kartu pengambilannya dikumpulkan menjadi satu, dilampiri fotokopi KTP yang melakukan pengambilan. Jadi memudahkan kami untuk melakukan checking siapa yang sudah ngambil, siapa yang belum. Pada prinsipnya kita buat mudah, asal aman dan tertib untuk seluruhnya. Jadi tidak harus diambil oleh jamaahnya sendiri, tidak harus diambil oleh anaknya sendiri. KBIH mau kolektif diambil kemudian dikumpulkan di satu tempat, boleh. Tapi syaratnya kartu pengambilan tetap harus diserahkan kepada petugas kami yang melakukan pendistribusian, sehingga memudahkan checking jumlah koper dan checking jumlah air zam-zam yang didistribusikan ke jamaah. Sekali lagi mohon pengertian kepada seluruh keluarga jamaah, mohon untuk dijaga ketertiban dan tidak perlu melakukan penjemputan sampai di asrama haji. Cukup melakukan penjemputan di halaman Kabupaten Pati. Nanti sebelum masuk rumah masing-masing jangan lupa keluarganya diingatkan, soalnya kadung seneng ketemu keluarga itu lupa materi bimbingan manasiknya dulu. Jadi sebelum masuk rumah upayakan bisa mampir ke masjid terdekat, lakukan sujud syukur atau sholat sunnah di masjid terdekat sebelum sampai ke rumah. Tidak ada keharusan sih memang, tetapi ini bagian dari etika saja, bagian dari kebaikan yang harus kita tularkan dan dilakukan oleh jemaah yang mau pulang. Demikian Mas Sari, karena waktunya memang tidak memungkinkan materi kita hari ini, dan insya Allah 2 minggu lagi jika memungkinkan kita akan masuk untuk materi pelestarian haji mabrur. Sebelum nanti mungkin di bulan Agustus mungkin kita bisa jeda sejenak 1 bulan, mungkin mulai bulan September kita akan masuk untuk mulai informasi persiapan untuk pemberangkatan jemaah tahun 1445 Hijriah. Jadi ini dianggap selesai dulu kita. Kemudian nanti untuk bulan September kita akan mungkin ada 1 kali sesi lagi lah kita ketemuan untuk materi pelestarian haji mabrur. Setelah itu kita akan mulai dari awal lagi untuk informasi mengenai persiapan penyelenggaraan haji di tahun 1445 Hijriah. Jadi selesai ini kita sudah langsung tancap gas untuk persiapan penyelenggaraan haji tahun yang akan datang. Demikian dan mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk dasar-dasar ini banyak yang komentar luar biasa. Nanti bisa diperjelas di kajian-kajian yang lebih spesifik lagi tentunya Mitra Pas, atau episode berikutnya nanti kalau ada waktu kami bahas. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan, kekurangan, kekeliruan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit matur suwun. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.